Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Utamanya di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, serta tidak kalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi SAW, wajib kiranya untuk senantiasa kita syukuri. Yang jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan nikmat-nikmat Allah ini menjadi penghantar kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang muslim adalah dia senantiasa beramal soleh, yang dengan bekal amal soleh itulah yang akan menghantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah menyandarkan masuk surganya kita dengan semata-mata amal soleh saja. Kalau itu yang kita jadikan sandaran, maka surga itu tidak akan bisa kita nilai dengan amal-amal soleh kita. Terlalu berharga surga itu. Sebagaimana Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, andakah juga ya Rasulullah amal-amal anda tidak memasukkan anda dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? La wala ana illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Aku pun juga tidak akan bisa amalku semata menghantarkan diriku pada surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi semua karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata, wah saya sholat, saya puasa, saya sedekah akan menghantarkan diri saya pada surga, hanya semata-mata itu, maka tidak akan bisa menghantarkan amal itu pada surganya Allah. Tetapi apa yang masukkan kita dalam surganya Allah? Karunia dan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak ayat Allah berfirman, contoh dalam surah Al-Hadid di ayat yang ke-21. Di sana Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian
untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang beriman, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah karunia yang sangat besar. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, beramal soleh agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis Nabi tadi menyebutkan semata-mata amal tidak akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk mengkompromikan dua hal ini? Karena tidak akan mungkin Al-Qur'an dengan hadis sahih bertentangan, tidak akan mungkin. Karena mungkin akal kita, ya, pikiran kita yang tidak sampai, maka kemudian kita menganggap tidak mungkin, itu berarti bertentangan. Padahal banyak ayat yang disebutkan dalam Allah. Contoh sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di sini Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Kenapa? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang telah engkau lakukan. Loh, berarti kan amal yang memasukkan kita dalam surga. Berarti hadis tadi beda dong artinya dengan ini. Nah, tunggu dulu, ya. Kata para alim ulama mengenai permasalahan amal semata-mata tidak akan membuat kita masuk surga. Yang memasukkan surga itu rahmat dan karunia Allah. Sementara banyak ayat memotivasi kita untuk beramal agar meraih surga. Maka maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Beliau mengatakan, satu, boleh jadi yang dimaksud dengan seseorang tidak masuk surga dengan amalnya adalah peniadaan masuk surga karena amalan. Ini kata beliau, kemungkinan pertama, orang tidak masuk surga dengan sebab amal semata, itu yang dimaksud. Yang kedua, amal itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah, tetapi yang memasukkan dalam surganya Allah adalah rahmat dan karunia Allah, sehingga kemudian si hamba ini mampu untuk beramal. Faham maksudnya, ya? Ada orang mampu beramal, saya mau sedekah. Siapa yang gerakkan sedekah? Allah. Allah berikan hidayah dia, petunjuk dia untuk beramal, sehingga seolah-olah amal yang dia lakukan ini karunia Allah, gitu loh. Kalau semata-mata amal tok, tidak mungkin itu yang dimaui, ya. Jadi kemudian disarikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka tidak bertentangan antara hadis-hadis yang ada sebagaimana disebutkan di awal tadi dengan ayat-ayat yang memasukkan amal itu sebagai penyebab dia masuk surga. Tapi yang dimaksud di situ adanya taufik dan hidayah Allah untuk beramal. Sehingga seolah-olah semata-mata amal tok itu tidak mungkin orang bisa masuk surga. Ada orang mau sholat, saya ingin sholat saya memasukkan saya dalam surga. Semata-mata itu tidak akan mungkin. Sejatinya dia ketika sholat hidayah dari Allah. Dia mampu sholat taufik dari Allah. Begitu seterusnya, ya. Sehingga antara hadis Nabi SAW la yadkhula ahadan amaluhul jannah itu tidak kemudian menafikan amal-amal itu, ya. Karena amal-amal itu, kata Imam Nawawi kesimpulannya, bisa saja kita katakan bahwa sebab masuk surga adalah karena adanya amal, dan amal itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang beliau buat. Sehingga tidak bertentangan, gitu loh maksudnya, ya. Sehingga motivasi kita apa? Tetap cari surganya Allah dengan sebab amal-amal kita. Amal itu wasilah, ya. Kita ngaji, kita birrul walidain, kita ihsan kepada kerabat, kepada tetangga, semua apa dimotivasinya agar meraih surga. Siapa yang gerakkan? Taufik hidayah Allah. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah berikan kita hidayah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, semua karena Allah. Itu kemudian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan, ya. Karena sebagian orang menganggapnya, wah, bertentangan berarti ini, ya. Nah, ini sebagai mukadimah agar kita senantiasa beramal soleh, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pada bab yang sempat terpending beberapa waktu yang lalu, ya. Kita masuk pada dosa besar yang ke-10. Kita loncati kemarin karena satu dan lain hal.
kita masuk pada dosa besar yang ke-10, yaitu iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah. Ya, iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Dia tidak berpuasa di siangnya Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah, tanpa alasan syar'i, tanpa ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna puasa sebagaimana yang datang kepada kita, maknanya secara bahasa adalah maknanya saum atau siam, yaitu menahan. Secara bahasa maknanya adalah saum, atau dengan kata lain siam, sama artinya menahan. Sementara menurut secara istilah syariat, saum adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa itu sejak dari terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Yaitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq, karena fajar ada dua, shadiq dan fajar kadzib, dan sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Dan menurut para alim ulama, puasa ada beberapa macam. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan yang insyaallah akan datang beberapa waktu yang akan datang kepada kita. Kemudian puasa kafarah, puasa untuk membayar denda atau hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran ketika dia sedang berpuasa. Nanti insya Allah kita akan singgung di belakang. Yang ketiga adalah puasa nazar, puasa yang dia lakukan karena dia telah berjanji setelah mendapatkan sesuatu atau melakukan amal sesuatu. Saya nazar mau puasa 2 hari kalau anak saya lulus. Begitu anaknya lulus, dia harus berpuasa 2 hari. Kenapa? Nazar. Sehingga menjadi wajib. Ya, jadi jangan gampang-gampang nazar ya. Nazar ngono enggak dilakoni. Ada orang tuh nazar enggak, yang dia tidak memampui untuk melakukan, enggak usah dinazari. Seolah-olah kalau dia enggak dapat sesuatu, dia enggak beramal gitu loh. Ya puasa saja kan, puasa sunnah gitu ya. Kan nggak apa-apa toh, tanpa ada sesuatu hal yang kita dapatkan kebaikan kan tidak harus nunggu itu. Lah ini nunggu kebaikan dulu baru kemudian dia beramal soleh. Tapi kalau sudah kadung nazar harus dikerjakan, itu loh maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada puasa sunnah, banyak macamnya ya. Kita insya Allah sudah ada yang melakukan atau sering melakukannya sebagai bentuk amalan kita. Puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa yang paling utama sunnahnya adalah puasa Daud. Ya, puasa sehari puasa, sehari tidak. Dan ini puasa yang paling utama sebagai bentuk puasa sunnah. Tidak ada lagi yang selebihnya di atas itu. Maka seseorang kalau sudah puasa Daud, tidak boleh dia puasa sunnah yang lain. Bagaimana bisa menggabungkan antara puasa Daud dengan puasa Senin Kamis? Tidak akan bisa digabungkan. Hari ini dia Senin puasa, boleh. Selasa tidak puasa, Rebu puasa, Kamis tidak puasa. Padahal dia harus Senin Kamis. Nah gimana? Dia mau puasanya Kamis, berarti 2 hari berturut-turut dia puasa. Nggak akan bisa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya amalan yang akan saya lakukan dari puasa. Puasalah kamu Senin Kamis." Saya kuat kok Rasulullah. Tambah dengan puasa Yaumul Bid. Saya masih kuat. Masih muda waktu itu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kalau gitu puasalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, karena itu puasa yang paling puncak. Ketika sudah masa-masa sepuhnya, Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Iya, dulu kenapa saya nggak ngikutin Nabi puasa Senin Kamis saja? Karena sudah mulai sepuh, nggak kuat puasa Daudnya, keteteran." Nah ini contoh saja ya, apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian ada lagi yang puasanya bentuk maksiat. Bagaimana bisa dikatakan dia berpuasa kok dianggap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia berpuasa di tanggal yang Allah larang. Apa itu? Puasa di tanggal 1 Syawal. Puasa di tanggal 10 Zulhijjah.
dan di hari-hari tasyrik. Ini puasa yang terlarang. Loh, kan puasa itu ibadah, Ustaz. Iya, betul. Tetapi ada kalanya ketika kita melakukan itu di pas yang tidak tepat, maka menjadi dosa. Nah, ini nikmatnya kita beragama aja Mas sekalian. Perhatikan. Ketika kita tidak makan, nilainya ibadah. Ketika kita makan, nilainya ibadah. Dari mana? Ketika kita berpuasa, kita tidak makan kan? Apakah kita tidak punya uang untuk beli makanan? Tidak. Kita nggak selera makan? Tidak juga. Sakit? Tidak juga. Tapi mengapa kita nggak makan? Allah melarang saya, menahan untuk saya tidak makan dan tidak minum. Ibadah, ibadah. Ketika kita di tanggal 1 Syawal makan minum, ibadah tidak? Ibadah nilainya. Kenapa? Kalau kita makan justru berdosa. Allah perintahkan kita makan minum kok. Nah, di sini indahnya seseorang ketika dia bisa melazimi ibadah ini dengan cara yang benar. Bagaimana makannya seseorang yang itu adalah tabiat, kebiasaan adat manusia, tapi bisa bernilai ibadah. Karena apa? Niat ibadah. Dia tidak makan karena ibadah, dia makan dalam rangka ibadah. Ini Masya Allah luar biasa aja Mas. Kita makan di 1 Syawal itu ibadah. Tidak, saya kuat kok mau puasa 31 hari saya. Ya dosa dia. Kenapa Allah perintahkan 1 Syawal dia iftar, disuruh berbuka. Jadi makanya seseorang muslim minumnya atau sebaliknya ketika dia menahan diri dari keduanya nilainya ibadah jika dilakukan pas di waktunya. Termasuk ketika kita bahas ini berbuka di siang hari Ramadan. Wong disuruh menahan makan kok dia malah makan, kan begitu. Ini ya. Kalau kita pahami seperti ini, insya Allah syaratnya menjadi indah ini. Masya Allah. Untuk urusan seperti itu kok Allah berikan nilai ibadah. Padahal ini kan kebutuhan kita. Makan, minum ini kebutuhan kita aja maksudnya. Ya. Nah, kemudian hukum puasa bagaimana? Jumhur ya secara ijma berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma para ulama, maka hukum puasa adalah wajib. Dan ini sudah masyhur dikenal oleh kalangan kaum muslimin. Ya. Sehingga kalau ada orang tidak mengenal wajibnya puasa Ramadan, maka dia orang yang aneh. Ya, puasa Ramadan ini sudah masyhur sejak kecil sudah ditatar sama orang tua kita puasa Ramadan, bahkan dilatih puasa beduk, ya. Puasa duhur itu. Nanti meningkat lagi usianya sudah naik puasa asar. Nanti kalau saya maghrib tak kasih hadiah, begitu kan kita didik anak-anak kita. Iya. Saking wajibnya dan saking masyhurnya tentang kewajiban puasa ini, sampai-sampai kemudian orang tua dengan berbagai macam cara memotivasi anak-anak kita agar berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Allah wajibkan di tahun kedua Hijriyah, ya, di tahun kedua Hijriyah, dan setelahnya 9 tahun berikutnya Nabi senantiasa berpuasa. Jadi Nabi sempat berpuasa itu 9 kali Ramadan, ya Mas. Jadi ngonangi Ramadan itu 9 tahun, 9 kali. 9 riwayawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa beliau setelah diwajibkan di tahun kedua Hijriah, beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah. Dan barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir. Mengingkari wajibnya puasa Ramadan kafir. Kenapa? Sudah jelas ini, gamblang seterang matahari di siang hari. Lah kok ada orang mengingkari, enggak wajib puasa. Oh, ya kafir. Ya, kalau dia mengingkari. Terkait bab kita ini nanti kita bahas. Nah, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, dahulu puasa yang diwajibkan atas umat sebelum kami adalah waktu atamah. Jamnya, waktu zaman dahulu, sebelum syariat Islam itu datang, sebelum syariat puasa itu datang, puasanya itu waktu atamah. Waktu apa atamah itu? Waktu Isya. Sampai kapan? Sampai malam berikutnya. Bayangkan berapa lama itu. Malam waktunya orang istirahat, bisa makan, bisa minum, malah disuruh puasa. Ya, di zaman dulu seperti itu. Dan di awal-awal Islam, sebelum Nabi SAW hijrah dan menerima wahyu untuk berpuasa di tahun kedua Hijriah, maka apa puasa yang wajib bagi kaum muslimin? Puasa apa? Puasa apa? Yang diwajibkan bagi kaum muslimin sebelum datangnya Ramadan, sebelum puasa wajib Ramadan, puasa apa? Puasa apa? Antum puasa nanti itu sehari dok, tambah lagi 2 hari. Puasa?
Bukan Arafah. Asyura. Puasa Asyura di tanggal 10 apa? Agustus. 10 apa? Wah, ini pelajaran tarikhnya kok pada lali kabeh iki. 10 Muharram. Asyura 10 Muharram. Ya. 10 Muharram Asyura puasa itu wajib dahulu. Sebelum datangnya Ramadan, puasa Ramadan wajib, itu kaum muslimin diwajibkan puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Wajib ya Mas. Bukan lagi sunnah. Ya, kalau sekarang kan orang mau puasa Asyura silakan, mau puasa enggak puasa ya monggo, mau puasa silakan. Nah, maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa Asyura yang dahulu diwajibkan itu ada 4 tahapan yang datang kepada kita. Tahap pertama, kata beliau, Nabi SAW itu sudah melakukan puasa Asyura bersama dengan orang-orang musyrikin di Mekah saat itu. Jadi sebelum beliau ya hijrah di kota Madinah, maka kebiasaan beliau itu berpuasa di hari Asyura bersama orang-orang kafir Quraisy masa itu. Karena puasa Asyura itu masyhur ya Mas. Kata Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari nomor 2002, di Muslim nomor 2693. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dahulu orang-orang kafir jahiliyah, musyrik jahiliyah itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi sudah masyhur, sudah terkenal 10 Muharram itu menjadi hari Asyura dan mereka berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuh, dan Rasulullah pun berpuasa bersama mereka. Kemudian tahap kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahud melakukan puasa di tanggal 10 Muharram di hari Asyura itu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Kalau di tahap pertama itu beliau karena mengikuti semua orang kafir Quraisy saat itu, mereka yang berpuasa di tanggal 10 Asyura, ya 10 Muharram, maka ketika tahap kedua, ketika beliau di Madinah melihat loh, orang-orang Yahudi kok berpuasa tanggal 10 ini, maka beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4680 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, wal yahudu tasumu Asyura, dan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Faqalu, maka kemudian Nabi bersabda, hada yaumun zuhara fihi Musa ala Fir'aun, pada hari ini Musa dimenangkan atas Fir'aun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, antum ahaqqu bi Musa minhum, kalian lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi tadi. Fasumu, maka kalian berpuasalah. Jadi menjadi wajib ketika itu jemaah sekalian. Ya. Jadi sahabat diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tahap kedua ini. Kemudian di tahap ketiga, ketika datang Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari di nomor 2002 dan Muslim nomor 2693, falamma furido Ramadan taraka yauma Asyura, ketika datang Allah wajibkan puasa Ramadan, maka beliau tinggalkan puasa Asyura. Beliau bersabda kepada para sahabat, faman syaa shomah wa man syaa tarakah, barang siapa mau puasa monggo silakan berpuasa, yang mau ninggalkan silahkan tidak puasa. Berarti apa hukumnya? Sunnah, nggak wajib lagi. Ya, di awal-awal beliau hadir di hijrah ke Madinah menjadi wajib saat itu. Ya. Kemudian di tahap yang terakhir, di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat dengan sabdanya, faida kanal amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'. Muslim nomor 1134. Tahun depan kalau kita berpuasa, insya Allah puasa tanggal 9-nya. Sehingga di tahap akhir Asyura itu
Para ulama kemudian beristinbat dengan hadis ini bahwasanya puasa Asyura itu ditambah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Sehingga 9 dan 10 untuk menyelisih orang-orang ahli kitab yang mereka merayakan di tanggal 10-nya, untuk menyelisih mereka maka lakukan puasa sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala terkait dengan puasa Asyura, yang dengannya kemudian dijadikan sunnah setelah datangnya ayat Al-Baqarah 183. Ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan siang hari di bulan puasa orang nggak puasa itu? Maknanya apa di siang harinya itu? Satu, yang dimaksud dengan siang hari itu, dia nggak berpuasa. Satu, boleh jadi dari awal terbitnya fajar dia sudah niat nggak puasa. Terus niat aja nih, nggak puasa kan? Ya. Boleh jadi dia sahur, boleh jadi, tapi memang nggak niat puasa sudah, sengaja dia nggak puasa, tanpa uzur, tanpa rukhsah. Atau kemungkinan kedua, di tengah hari mokel, ya, mokel nggak kuat. Maka ini pun juga masuk dalam kategori tanpa uzur, tanpa rukhsah, kemudian masuk pada bab kita ini, yaitu dosa besar tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Sementara kita ketahui jemaah sekalian, sejak terbitnya fajar yang dimaksud, yaitu fajar shadiq, bukan fajar kadzib ya. Karena fajar itu ada 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Huzaimah beliau mengatakan al-fajru fajron. Fajar itu ada 2. Fajar yang pertama apa? Fajrun yuharrimu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang pertama yang disebut fajar itu adalah engkau haram untuk makan dan minum, wa tahillu fihi shalah, dan kalian halal untuk salat. Fajar apa ini kira-kira? Haram untuk makan minum, halal untuk sholat. Fajar shadiq. Sudah tidak boleh kamu makan karena sudah datangnya fajar shadiq, dan halal untuk sholat. Sholat apa? Subuh maksudnya. Jadi yang disebut dengan fajar shadiq adalah ketika kita sudah tidak boleh makan lagi, kemudian kita mulai sholat subuh sebagai awal dari sholat subuh. Lalu yang dimaksud dengan fajar kadzib apa? Wa fajrun tuharrimu fihi shalah, yaitu fajar yang kalian haram untuk sholat. Kenapa? Belum waktunya subuh. Tapi watahillu fihi ta'am, yaitu kalian halal makan dan minum. Jadi fajar 2. Ketika fajar kadzib muncul, ya bolehlah makan minum, jangan sholat subuh, belum waktunya subuh ini. Itu maksudnya ya. Sehingga yang dimaksud dengan siang hari dimulainya terbitnya fajar shadiq tadi, yang kita haram untuk makan minum dan waktunya untuk sholat subuh. Ada orang yang dari awal dia memang niat gak puasa, atau dia di tengah hari karena kesibukannya, mungkin alasannya karena capek, karena macam-macam. Uang wis gak niat itu memang ya alasannya akeh. Ya. Acaranya macam-macam yang dibikin. Sementara dia tidak berpuasa karena tidak ada uzur, tidak ada rukhsah. Nah, siapa orang yang diberi rukhsah? Siapa orang yang diberi uzur oleh syariat untuk dia tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sedang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, maka dia yang ditinggalkan sebanyak hari-hari itu, maka dia ganti pada hari yang lain. Jadi orang yang sakit berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 185 ini, dia termasuk yang dapat uzur tidak berpuasa. Yang kedua siapa? Orang yang sedang safar, dalilnya sama. Karena tadi disebut au ala safarin. Jadi yang kedua adalah orang yang sedang safar, maka dia hukum awalnya adalah dia tidak berpuasa. Ya. Lalu mana yang lebih utama? Dia puasa apa enggak? Maka dilihat kondisinya. Kalau safarnya itu kira-kira tidak memberatkan dirinya, maka yang lebih utama dia adalah berpuasa. Tapi kalau memberatkan dirinya, maka ini lebih utama dia berpuasa. Bahkan kalau safarnya membahayakan dirinya, kalau dia berpuasa, lebih baik dia tidak berpuasa. Buka saja, tidak apa-apa. Ya. Nanti kita bahas juga tentang terkait dengan kafarah tadi nanti insyaallah ta'ala.
Kemudian siapa yang ketiga yang mendapatkan uzur, yaitu orang yang sudah tua renta, yang sepuh atau yang sakit-sakitan dalam tempo waktu yang panjang, yang tidak bisa diprediksi dia sembuh. Kan ada orang itu sembuh diprediksi bisa. Ya, Anda sakit ini, oh bisa sekian hari, bisa sekian bulan. Tapi ada orang yang sakitnya berkepanjangan, uzurnya panjang. Nah, maka ini termasuk pada bab yang ketiga ini, di poin yang ketiga ini, yaitu orang yang dapatkan rukhsah uzur tidak berpuasa. Maka sebagai penggantinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 184, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia kalau berat melakukan puasa itu membayar fidyah. Dan fidyah besarnya kata para alim ulama, sebagaimana dikatakan Ibnu Bin Baz rahimahullah, jika dia berupa makanan pokok maka dibayar separuh dari zakat fitri. Fidyah itu separuhnya zakat fitri. Zakat fitri kita berapa? 3 kilo. Ya, sekarang kan sudah umum 3 kilo ya. 2,5 itu sudah jarang sekarang. Karena 3 kilo itu banyak manfaatnya. Ande satu, kalau kekurangan timbangan dari penjualnya, ya, kalau kita pakai ukuran 2,5 maka jadilah itu sedekah untuk kita. Kalau ternyata ulama menggunakan 2,7, karena dia menggunakan 2,7, maka 3 kilo itu sudah mencukupi gitu loh. Jadi kalau ditimbang gampangannya mantep lah. Khawatir dari kekurangan, khawatir dari perbedaan di kalangan ulama, maka 3 itu sudah mencukupi bagi kita, dan itu kalau kelebihan anggap sedekah. Jadi itu lebih enak. Nah, berarti kalau separuhnya berarti 1,5 kilo per hari dia harus mengeluarkan fidyah. Kalau berupa makanan siap saji, maka sediakan makanan itu ya lengkap. Jangan cuma nasi tok, kayak kerupuk sama kecap. Iki makanan apa ini? Jangan pakai makanan kucing ya sego kucing. Itu enggak standar jemaah sekalian. Itu cuma selilit itu. Di perut itu masih ada rongga yang harus terisi itu. Kalau 5 ya. Nah, ya enggak tahu kalau gitu. Jadi makanan yang sesuai standar, lauk, sayur, kalau ada buah plus minum, maka itulah yang lengkap. Suatu hari dia tidak berpuasa, kasih makan orang fakir, khusus fakir miskin ya, jangan keliru ya. Fidyah itu khusus fakir miskin, jangan keliru sama yang lain. Ya, kalau yang lain boleh dikasihkan yang lain, zakat fitri sebagaimana boleh lebih dari itu menurut pendapat yang lain, tapi untuk fidyah jangan. Makanya orang yang menyalurkan harus tepat, tidak boleh diberikan pada orang, kasihkan fidyah siapa? Orang sembarangan, tidak boleh. Harus tepat sasaran, untuk fidyah harus tepat sasaran. Ya. Itu kalau dia memang tidak mendapatkan kekuatan untuk melakukan puasa. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i di nomor 2274 dengan sanad hasan, innallaha wada'a 'anil musafir nisfas shalah was sauma wa 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh sholatnya musafir, juga puasanya dari wanita hamil dan menyusui. Jadi ada rukhsah. Safar itu ada rukhsah. Berapa? Separuhnya. Berapa? Dikosor. Ya. Sebagaimana kita ketahui dari kaidah yang dibuat para alim ulama, kosor itu karena ada sebab safar. Jamak itu karena ada sebab hajat. Jadi orang yang menjamak belum tentu karena dia safar. Tapi kalau dia safar pasti mengkosor. Ya. Contoh apa? Kok jamak bukan karena safar? Misal di ruang operasi, dokter kalau ngoperasi yang operasi besar itu jam-jaman, belasan itu. Dia akan melewati, kadang kalau di siang hari berarti dia melewati 2 sholat, bisa duhur sampai asar. Kalau agak sorean dikit bisa bablas ke maghrib isya. Nah, maka ini apa? Dijamak. Baik di takdim maupun di takhir, tergantung mana yang lebih maslahat bagi dokter yang lebih paham. Kalau saya perkirakan jam sekian selesai, maka bisa ditarik di awal, atau nggak nututin nanti belakangan aja, nggak boleh. Jadi bukan karena safar. Jadi kaidahnya ketika kita bingung ini sholatnya diapa nih? Ada orang masih bingung ya, masih. Teman-teman kita teman-teman motor itu kalau jang touring itu mesti tanya kita, "Ustaz iki diapa no sholatnya iki? Lah antum lagi ngapain?"
masih di tempat atau sudah safar, atau di tempat safar. Kalau sudah di tempat safar, berarti kalau lebih dari 4 hari dan dia tahu tanggal kepulangan, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah dia ikut sholatnya orang mukim. Kalau lebih dari 4 hari dan dia tahu akan pulangnya, itu saya pulang seminggu lagi, pas tanggal seminggu saya pulang. Lebih dari 4 hari kan, maka setelah itu kemudian dia mukim sholatnya bersama dengan orang-orang yang mukim. Artinya sempurna, tidak dikosor. Tapi kalau dia kurang dari 4 hari dan atau dia tidak tahu kapan pulangnya, maka dikosor. Dan sebagian ulama menyebutkan mengkosor itu di jam-jamnya waktu sholat. Jadi nggak dijamak. Duhur, ya duhur, pangkas 2 rakaat duhur. Jamnya asar, dia sholat 2 rakaat asar. Tapi sebagian kemudian menjamak, dijamak kosor. Duhur, kemudian dia jamak dengan asarnya. Nah, demikian ya, ini sebagai sekedar faedah. Lalu wanita hamil dan menyusui ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau dikhawatirkan ibunya mudorot karena puasanya atau menyusuinya, maka dia wajib mengqadha. Ibunya misalnya khawatir, waduh nanti kalau saya puasa nanti gimana badan saya. Ibunya tidak berpuasa, ya. Kemudian dia mengqadha di hari yang lain. Kalau kondisi kedua yang dikhawatirkan janinnya, bayinya, kalau dalam kandungan atau dalam kondisi disusui nanti anaknya menjadi lemah, maka ini pun juga ibunya wanita ini mengqadha. Yang ketiga, kalau yang dikhawatirkan dirinya dan bayinya, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Satu mengatakan mengqadha saja, yang sebagian mengatakan bayar fidyah saja, yang ketiga menggabungkan keduanya, ya qadha ya fidyah. Ini khilaf. Ya, sehingga kemudian tidak bisa diambil mana yang lebih kuat, karena masing-masing ulama menguatkan satu pendapat, melemahkan pendapat yang lain. Ya, karena masing-masing memiliki kekuatan dalam mereka berargumentasi. Tetapi kata Ibnu Munzir, kecenderungannya adalah wanita yang hamil menyusui itu mengqadha, sama dengan kondisi yang pertama dan yang kedua. Karena hukum asalnya ini disamakan dengan orang yang sedang sakit. Karena orang sakit hanya apa? Mengqadha kan, bukan karena fidyah, kecuali dia memang lemah atau penyakit yang bertahun-tahun. Ya. Seperti itu. Ini sebagai faedah ya bagi kita, siapa-siapa saja orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan. Sementara bab kita ini bahas orang yang enggak ada kaitannya sama itu. Dia enggak lemah, dia enggak menyusui, enggak hamil, laki-laki keker itu ya. Terus enggak safar. Lah kok enggak poso? Nah, ini yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dosa besar ini. Nah, jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang menjadi landasan hukum berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketahuilah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Jika engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada sekitar 90-an ayat dalam Al-Qur'an dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'araha sam'ak fa innahu khairu ya'muru bih aw sarru yanha anhu. Ketahuilah, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang akan diperintahkan dan ada larangan yang hendak dilarang darimu. Maka perhatikanlah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas juga sama, maknanya sama seperti ini. Jika ada kalimat Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, pasang telingamu, seksama dengarkan. Kenapa? Setelah itu ada perintah, ada larangan, ada kebaikan, ada keburukan yang hendak datang padamu yang dilarang dan dikerjakan. Perhatikan di belakangnya ada apa. Di Al-Quran ada 90-an lebih ayat.
depannya ya ayyuhalladzina amanu, termasuk kutiba alaikumusiyam. Setelah itu apa? Kebaikan untuk kita apa? Perintah puasa. Ya. Ada banyak ayat jemaah sekalian, kita contohkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah yang pedih? Kebaikan tidak? Kebaikan. Allah hendak memberikan pada kita jalan agar selamat dari azab Allah yang pedih. Berupa apa? Perdagangan. Uslub Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan kepada kita adalah dengan menggunakan bahasa yang familiar pada kita. Tijarah, perdagangan, itu masyhur, familiar bagi kita. Karena apa? Orang-orang zaman dahulu, perdagangan itu menjadi maisha mereka, menjadi muamalah mereka. Sehingga digunakan istilah atau bahasa tijarah, perdagangan. Apa yang didagangkan sama Allah? Ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-11, yaitu tentang apa? Iman pada Allah, pada Rasulnya, jihad fisabilillah. Ini dagang ya, tapi Allah menggunakan istilah dagang, tijarah. Karena apa? Tijarah itu orang faham. Oh ya, tijarah itu untung, cari untung. Sehingga kemudian Allah menggunakan uslub itu untuk memahamkan kita tentang bagaimana keutamaan beriman pada Allah, pada Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Yang itu adalah tijarah untuk menyelamatkan dirimu, tukar itu dengan azab Allah. Gitu loh maksudnya. Penting kan? Penting, ada kebaikan di belakang itu. Contoh lagi dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwil lakum fahdharuhum. Perhatikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, apa yang Allah hendak katakan? Istri-istrimu, anak-anakmu ada yang jadi musuh nyata bagimu, maka berhati-hatilah. Bagaimana indahnya bahasa yang Allah gunakan. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah apa perintahkan? Hati-hati. Anak-anakmu, istrimu atau istri-istrimu bisa jadi musuh bagimu yang nyata. Karena apa? Suruh berhati-hati. Nyataan. Ada istri yang kemudian merongrong suaminya, nggak taat sama suaminya, berkhianat pada suaminya, anak-anak goda orang tuanya, hingga kemudian orang tua berbuat dosa karena istri dan anak, ingin menjadi musuh, kata Allah. Fahzaru, hati-hatilah kalian. Perintah, disuruh hati-hati pula. Ada kebaikan di balik ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang lain, Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari antara rizki-rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Nih, perintah kebaikan. Suruh cari rizki yang halalan thayyibah. Suruh cari makan yang hasilnya itu yang halal, jangan yang mengandung dosa, yang mengandung mudarat. Ini perintah jemaah, kebaikan untuk kita. Ya, banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Contoh lagi dalam surah Al-Baqarah pula 104, saya tambahkan satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzur wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan pada nabi kalian ra'ina. Ra'ina itu maksudnya lihat kami. Ya Rasulullah, lihat kami. Tapi disuruh Allah ganti kalimat itu dengan apa? Unzurna wasma'u. Ya Rasulullah, pandang kami, dengarkan kami. Maknanya sama. Ra'ina dengan unzurna wasma'u itu maknanya sama. Jadi para sahabat Nabi SAW itu kalau punya hajat sama beliau untuk bertanya atau apa sajalah, maka diberikan adab oleh Allah untuk mengucapkan ra'ina. Ya Rasulullah, pandang kami. Jadi harus punya adab sama pemimpin, sama orang yang lebih alim, lebih tua itu harus punya adab. Jadi nggak langsung ya apa, nggak boleh.
Panggil dengan panggilan yang adab. Nah, masalahnya kenapa kok Allah perintahkan suruh ganti ungzurna wasma'u? Suruh ganti, ya Rasulullah, ungzurna wasma'u, pandang kami, lihat kami, dengarkan kami. Maknanya sama padahal dengan ra'ina. Karena ternyata orang Yahudi memelesetkan kata ra'ina menjadi ra'una. Celaka engkau Muhammad. Sehingga kalau para sahabat ngundang Nabi dengan ra'ina, itu mereka ketawa, orang-orang Yahudi itu. Weh, ngelokno Nabi ini celaka. Maka Allah memerintahkan kita untuk tidak tasabuh dengan orang Yahudi, maka ganti kalimat itu dengan ungzurna wasma'u. Subhanallah. Untuk urusan ucapan saja kita diperintahkan Allah tidak untuk tasabuh. Jangan niru-niru, apalagi bentuk tubuh, perilaku, pakaian, gaya hidup, itu lebih-lebih lagi nggak boleh. Ucapan saja nggak boleh sama, nggak boleh menyerupai. Padahal kita dulu yang mendahului kata ro'ina itu para sahabat dulu. Tapi ternyata dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi sukanya melesetkan anjanya. Ya. Suka bikin aturan-aturan baru yang kemudian justru melecehkan Islam. Itu kebiasaan orang Yahudi. Nah, Allah memberikan jalan keluar. Dilarang ini, ada jalan keluarnya. Islam selalu demikian. Islam melarang orang untuk berbuat dosa berzina. Disuruh apa? Suruh nikah. Islam melarang kita untuk mencuri dari harta-harta kaum muslimin, maka dia apa? Disuruh untuk berdagang, bekerja yang halal. Itu kan jalan keluar semua. Tidaklah ada yang Allah larang kecuali ada penggantinya yang lebih baik. Ada jalan keluarnya, itu pasti. Masalahnya orang kadang nggak percaya. Ya. Ini termasuk ini contohnya. Dan banyak ayat lagi, ada sekitar 90 ayat terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah 183. Yang pertama, bahwasanya ayat ini menunjukkan pentingnya kedudukan puasa karena Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalimat setelah itu, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah hal yang penting untuk dikerjakan. Pelajaran kedua dari ayat ini dikatakan bahwasanya di sana ada kalimat kutiba alaikumusiyam. Ketika ada kata kutiba ala, maka maknanya wajib. Ya. Jadi kalau kita menjumpai di Al-Quran ada sekitar 8 atau 9 ayat, itu dimulai atau ada ayat depannya tuh kutiba ala, kutiba alaikum, kutiba ala, maknanya apa? Wajib. Ya. Sehingga ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian. Untuk apa? Berpuasa. Contoh ayat yang ada kata kutiba, Al-Baqarah 180. Ketika Allah berfirman tentang orang yang akan meninggal dunia dan diperintahkan untuk membuat wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Diwajibkan loh itu. Diwajibkan atas kalian jika nampak seseorang di antara kalian tanda-tanda kematiannya, maka disuruh apa? Berwasiat. Jadi wasiat itu wajib sebenarnya. Saya berwasiat kalau saya meninggal dunia tolong diurus secara sunnah, itu wajib dan harus dikerjakan oleh ahlinya. Apalagi kalau ada di lingkungan yang tidak kondusif, maka wasiat seperti ini harus lebih ditekankan lagi pada ahlinya. Dek, aku tolong engkau nek meninggal dunia urusan dengan jamaah yang ngerti sunnah. Nah, ini wajib harus dikerjakan ahlinya. Ya, kecuali keluarganya sudah paham tentang sunnah, maka silakan mereka mengerjakannya. Karena hukum awal orang yang mengurusnya adalah yang memandikan adalah kerabat-kerabat dekatnya. Ya, dan orang yang diberi wasiat. Nah, wasiat kembali menjadi orang yang prioritas pertama untuk mengurus jenazah yang bersangkutan. Misal si fulan mengatakan saya nanti kalau meninggal dunia tolong diurus dimandikan Pak RT misalnya gitu. Maka Pak RT itu ada di ranking pertama orang yang memandikan. Kemudian orang yang kedua. Siapa? Ayah dari si mayit. Kemudian naik ke atas. Bapaknya, kakeknya. Tidak ada dua orang ini, maka anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya turun ke bawah.
nggak ada keduanya ini, ketiganya ini, maka saudaranya laki-laki, baik seayah maupun seibu. Kalau nggak ada juga, maka naik sedikit ke atas, geser paman-pamannya dari sisi bapak. Jadi kalau kita lihat orang yang memandikan jenazah itu mirip dengan perwalian, dengan jalur wali, dari jalur bapak semua. Kalau nggak ada baru jalur ibu. Nggak ada semua, ya kaum muslimin seluruhnya. Kerabat jauh nggak ada, kerabat dekat apalagi nggak ada, mungkin dia dirantau, ya kaum muslimin seluruhnya yang memiliki kewajiban untuk memandikan, mengurus dengan syarat 3. Yang memandikan jenazah itu syaratnya 3. 1, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak bisa ngukur hatinya orang ya, tapi kalau dia orang bertakwa, mudah-mudahan terlihat dari perilakunya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah rugi jangan. Karena pahala mengurus jenazah itu besar. Barang siapa memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, saya ulang lagi. Yang kedua yaitu amanah. Harus amanah. Kalau nggak amanah, muspro nanti pahalanya hilang. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang memandikan jenazah kata ma'alai, menutupi aibnya si mayit, berarti amanah. Maka Allah akan memberikan 40 kali ampun untuk dirinya. Syaratnya apa? Harus karena Allah. Kemudian nutupi aibnya si mayit. Jangan jadi ember bocor. Cerita sono, cerita sini. Ya, si mayit itu masya Allah. Nah, cerita tidak boleh. Tutup rapat aibnya, kunci perkes. Kalau masih suka cerita, sebaiknya nggak usah jadi orang yang memandikan jenazah. Sia-sia nanti soalnya. Pahalanya yang besar 40 kali ampunan Allah itu sia-sia. Maka harus jadi orang amanah. Yang ketiga punya ilmu. Ya, saya tambahkan yang keempat satu, tambahan saja, tatak. Cuma dong punya ilmu. Saya karena Allah sudah tahu ilmunya saya amanah. Tapi wedi. Yo cok, yang mandikan jenazah nek ngono. Saya keinget-ingetan terus wajahnya soalnya Ustaz. Ya sementara jangan dulu, tapi nanti latihan. Lama-lama dia akan dibutuhkan. Suatu saat akan dibutuhkan masalahnya, ya. Apalagi di musim-musim seperti sekarang ini, rumah sakit itu sekarang tidak mau menerima jenazah dari luar. Ya, yang dimandikan di sana di rumah sakit itu hanya yang pasien di sana saja. Sehingga kalau dari luar dibawa ke sana itu mereka nggak nerima sekarang. Sejak pandemi kemarin itu nggak mau nerima. Sehingga kan artinya kan dibutuhkan setiap tempat yang notabene dekat dengan rumah duka kan dibutuhkan tim. Akhirnya kan gitu. Ini yang menjadi visi misi kita ke depan ya dari Nurul Sunnah itu untuk arahnya ke sana. Setiap tempat punya tim-tim sendiri sehingga mudah dijangkau, tidak harus menjaga satu tempat. Ternyata jauh, terus kemudian repot dan seterusnya, kan banyak hal ya Mas. Maka bisa teman-teman terdekat yang ditarik untuk kemudian bisa nangani ini. Ya, itu visi misi kita ke depan. Ini tentang ayat tadi ya, sebagai faedah saja. Nah, dan ada beberapa ayat lagi yang dimulai dengan kutiba ala. Jadi membuat wasiat itu wajib menjadi wajib. Nah, ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah yang terkait dengan kewajiban-kewajibannya. Kemudian ada ancaman yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita berdasarkan hadis ya. Sebagaimana yang tertera dalam buku kita di halaman depan, halaman 36, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yuqdihi siyamud dahr walau somah. Barang siapa berpuasa berbuka tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa uzur dan rukhsah, maka puasanya sepanjang masa tidak akan menggantikan sekalipun orang tersebut melakukannya. Jadi kalau nggak puasa sehari mokel gitu ya, terus dia ganti habis hari raya saya puasa setahun, gantikan, itu tidak akan cukup untuk menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Cuma masalahnya hadis ini bermasalah, hadis ini lemah, dhaif gitu loh ya. Hadis ini dhaif, tapi bukan berarti kemudian hadisnya dhaif loh, berarti oleh dong nggak puasa. Ya jangan dulu. Karena berdasarkan hadis yang lain ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab kita ini, as-salawatul khams
wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna tubatil kabair. Jika dia berpuasa sholat 5 waktu dari hari dari jamnya ke jamnya sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan melebur dosa selama dia meninggalkan dosa besar. Nah, dia nggak puasa ya, berarti kan dia meninggalkan melakukan dosa besar. Berarti ampunan Allah akan bisa tertinggal dari hal ini. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya ini wajib gitu loh. Ditambah dengan rukun Islam yang 5, bunyal Islamu ala khamsin. Apa dimaksud dengan rukun? Adalah sesuatu yang ditekankan untuk dikerjakan dan itu menjadi pokok. Kalau dia tidak berpuasa, dia meninggalkan yang pokok. Dia meninggalkan yang asas dari amal-amal. Karena rukun Islam itu kan amalan badan. Rukun iman amalan hati. Nah, dia meninggalkan satu amalan badan, maka dia dosa besar. Dan jumhur ulama tidak sampai jatuh kepada dosa kufur. Dosa tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah, itu jatuhnya jumhur mengatakan dosa besar, tidak sampai jatuh pada kafir. Tetapi kalau dia menghalalkan tidak berpuasanya, maka jatuhlah dia pada kufur. Kufurnya dari mana? Dari dia menghalalkan apa yang jadi maksiat yang dia lakukan. Sama kayak membunuh yang kita bahas dahulu. Orang membunuh itu bukan dosa kafir. Abadanya di neraka bukan selama-lamanya, nggak ada ending. Ada endingnya, cuma jangka waktunya panjang. Tapi kalau dia menghalalkan pembunuhan, jadilah dia menjadi kufur. Sama kayak ini. Jadi setiap maksiat yang kemudian dia menghalalkannya, wah halal kok ini, Allah nggak apa-apa kok, saya nggak puasa seperti ini. Wah, ini berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti dia masuk pada kufur ya, sebab karena dia menghalalkan apa maksiat yang dia lakukan. Padahal di sana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada ancaman dari Allah Subhanahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Khuzaimah dan Az-Zahabi sendiri dalam kitab beliau mensahihkan hadis ini. Ini hadis yang jadi sandaran kita tentang dosa orang, hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah. Kalau yang hadis yang kita bacakan tadi yang di buku kita itu hadisnya lemah. Ya. Tapi di hadis yang lain Imam Az-Zahabi mensahihkan sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun idza atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ron. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang dua laki-laki mendatangiku, yaitu malaikat. Kemudian memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Faqala li, keduanya berkata kepadaku, is'ad, naiklah. Fakultu, aku mengatakan, inilah atiku, aku tidak mampu. Faqala, keduanya mengatakan, inna sanusahhuluhulak, kami akan memudahkan untukmu naik. Kemudian naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit yang terjal tadi. Fa'asaitu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza ana bi aswati syadidah. Ketika aku naik di sebuah puncak bukit tadi, gunung tadi, aku mendengar suara jeritan yang sangat keras. Fakultu ma hadhihi aswat, suara apa itu malaikat, kok keras sekali? Qalu, mereka mengatakan hada wa'u ahli nar, itu suara jeritanya penduduk neraka. Summa ing tuliqa bi faida ana bi qaumin muallakina bi araqi bihim musaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian aku dibawa suatu kelompok yang mereka itu dijantur. Dijantur itu apa? Dibalik, digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dengan mulut yang robek berlumuran darah. Nabi berkata, man haula, siapa mereka? Haula illadhi, kata para malaikat, yuftiruna qabla tahillati saumihim,
yaitu orang yang berbuka belum waktunya sehingga poso tanpa uzur, tanpa rukhsah. Jadi ancamannya bukan di hadis yang tadi, yang kalau dia tidak berpuasa dia ganti di hari yang lain tidak cukupi. Hadisnya lemah karena ada perawi yang dipermasalahkan oleh ahli hadis. Tapi hadis ini hadisnya sahih. Ancamannya apa? Allah jantur ya badannya, kemudian Allah robek mulutnya dan berlumuran darah. Ya gimana ya? Dirobek ya sakit. Kita pernah sakit ini apa? Bukan sariawan, memerengan pernah? Ya, nggak tahu memerengan. Ya ini sakit gini. Zaman dulu kici sedikit tek gini. Itu sakit Masya Allah. Antum sikatan ndak bisa, makan ndak enak. Tek gini dah loh zaman gini. Nggak sampai berapa senti itu. Ini disobek ini. Mulutnya berdarah. Ya karena sobekan tadi. Kenapa? Hukuman karena dia iftar makan di siang hari Ramadan. Ini hadisnya sahih. Yang ini kita jadikan landasan. Ya, kalau hadis yang tadi, karena banyak yang membawakan hadis tadi soalnya. Kalau kamu berpuasa sepanjang masa nggak nututi, itu pun juga kadang orang masih ngengkel ya. Tetap kayak gak poso. Ya apa? Apalagi dikasih ancaman kayak gini ya, tambah pikirnya wangel kan danane. Nek wangel memang wangel memang. Ya. Kemudian di bagian akhir sebuah hadis dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-38, ragima anfu imri'in adraka syahru ramadan falam yughfarlah. Berdebulah hidung seseorang, maksudnya terhinalah dia. Ragima anfu itu terhina dia. Yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Al-Munziri, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin. Ya, pernah dengar hadis ini ya? Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, amanta ya Rasulullah, Anda amin? Iya, karena yang didengar para sahabat Nabi amin, amin. Ternyata malaikat mendoakan yang kemudian Nabi mengaminkan, gitu loh. Ya. Di trap yang pertama Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril mengatakan bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang bertemu Ramadan, keluar Ramadan dosanya enggak diampuni sama Allah. Padahal Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lagi ada orang Ramadan kok enggak diampuni dosanya gitu. Boleh jadi dia apa? Tidak melakukan puasa. Jadi kan dia enggak dapat fadilahnya keutamaan puasa yang diampuni dosa-dosanya. Celaka kata Nabi, kata malaikat Jibril. Maka kemudian aku mengatakan amin ya Muhammad, amin, aku aminkan. Siapa yang berdoa? Malaikat yang paling mulia di atas langit. Siapa yang mengaminkan? Manusia paling mulia di atas muka bumi. Pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman ya Mas sekalian, bagi orang yang ketika Ramadan dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Hatta dia kemudian tidak berpuasa ya, atau dia menyia-nyiakan bulan Ramadan yang datang pada dirinya hingga kemudian dia larut dengan kesenangan, larut dengan kehidupan dunia, kemudian tidak mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baik Ramadan. Karena boleh jadi Ramadan ini menjadi terakhir bagi kita. Siapa yang tahu? Kalau Allah panjangkan umur kita, alhamdulillah kita bisa taubat. Tapi kan orang kadang nggak menyadari jemaah ini. Yang dipikir apa? Satu, nanti keluar bonus THR. Yang dipikir itu kapan dang mari Ramadan, dang riyoyoan, dang mari bebas mana berbuat lah. Itu yang dipikir itu soalnya. Karena manusia ketika datang Ramadan ada dua. Satu, dia bergembira. Karena apa? Kebiasaan sehari-harinya dia bisa aplikasikan di Ramadan. Biasa berpuasa, ya puasa terus, ya biasa kok ya. Tapi ada orang yang merasa sesak dadanya, sempit. Kemudian, waduh poso kayak saya seneng-seneng ya. Mau makan malu, tapi sekarang orang nggak malu ya puasa makan di siang Ramadan ya. Zaman dulu saya masih kecil ya, orang kalau mau makan tuh sembunyi-sembunyi, itu betulan sembunyi. Kalau ketahuan minta maafnya Masya Allah, kayak orang bersalahnya benar-benar bersalah gitu loh. Sekarang ya sepurane aku makan ya,
Santai santuy gitu ya. Sampai yang nggak puasa itu malah sungkan dewe gitu ya. Gak puasa, sungkan malah yang puasa. Keliru malah jadinya. Yang dahulu orang nggak puasa itu sungkan sama yang puasa, sekarang yang puasa itu sungkan sama yang makan. Ya ono mangan ngali. Kebalik sekarang itu. Allahu Akbar. Iya, betul. Masya Allah. Nah, macam-macam. Boleh jadi orang ketika tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa rukhsah tadi, karena terbawa oleh apa? Nafsu. Ya, saya pernah diceritai oleh seorang tetangga gitu ya, di kampungnya itu. Ya, mungkin karena pendidikan edukasi soal agama mungkin kurang ya, sehingga kemudian bermudah-mudah dalam urusan tidak berpuasa itu. Yaitu apa? Kumpul sama istrinya. Di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Dia tidak tahu betapa beratnya kafaroh yang harus dia tanggung ketika dia berkumpul dengan istrinya di siang hari. Berarti kan ini mokel ini. Mokel yang enak gitu katanya orang ini. Tetap dianggap dia tidak ada rukhsah, tidak ada uzur seperti ini. Ini yang kemudian jarang dibahas karena apa? Waktu itu nggak mungkin uang poso 2 bulan berturut-turut. Tapi harus dilakukan. Ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan terkait dengan orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, yang itu boleh jadi menjadi penyebab di dosa besar yang kita bahas ini. Yang pertama, faedah sebagai antum mungkin bisa catat atau untuk tambahan. Siapa yang sengaja, berarti sengaja kan ini, bukan karena ngelentur gitu ya, ngelentur kumpul sama istrinya, nganggap itu tutup poso. Kayaknya jarang ya, yang nganggap kayak gini jarang kayaknya. Yang sengaja berhubungan di siang hari Ramadan, baik keluar atau tidak, maka puasanya batal. Baik keluar maninya atau tidak, tetap dianggap batal puasanya. Yang kedua, berhubungan suami istri itu pembatal puasa yang telah disepakati, maka siapapun pasangannya, baik pasangan yang legal maupun ilegal, tetap dianggap dia pembatal. Jangankan sama istrinya, jangankan sama orang lain, sama istrinya saja dia dianggap batal puasanya, kok apalagi sama orang lain. Sudah dosa dia berbuka di siang hari dengan cara seperti itu, plus dia melakukan zina. Dosanya numpuk poso bisa. Yang ketiga, di antara pembatal puasa yang lain, maka berhubungan suami istri ini adalah pembatal yang paling berat konsekuensi dosa dan apa yang harus dilakukan sebagai kafaroh. Kalau orang tidak berpuasa karena dia safar, maka dia ganti di hari yang lain, selesai. Dia sakit, ya, dia ada keletihan, boleh dia nggak puasa, ganti hari yang lain. Berhubungan suami istri jima itu hukumannya berat masalahnya. Selain dia berdosa, kafarohnya berat ya mas sekalian, ya. Nah, ini coba kita tanya, mengapa kok menjadi pembatal yang paling berat? Dan konsekuensi dosa serta kafarnya kok paling berat dibanding dengan yang lain? Kenapa? Apa hikmahnya? Karena jima berhubungan sama istri itu, ya, tanda petik yang menikmati seluruh tubuh. Kalau makan sing enak mek mulutnya sama perutnya tok. Mokel makan, mokel minum, dahaga hilang selesai. Tapi kalau yang namanya jima, yang merasakan kenikmatan seluruh tubuh, sehingga kafaroh dosanya lebih besar dibanding dengan dia kalau mokel cuma sehari karena dia makan. Ganti dok di hari yang lain kok. Nggak ada kafaroh ya. Orang mokel makan, minum, nggak ada kafaroh. Kecuali kodok saja. Ini plus kodok plus kafaroh loh. Berat ya mas sekalian. Ya. Dan ketentuan dikatakan jima, ya mohon maaf, itu yaitu masuknya ya kepala zakar kepada kemaluan wanita, itu baru dikatakan dia jima yang itu membatalkan puasa, baik dia keluar maninya atau tidak. Kalau sudah timba masuk ke sumur, baik itu keluar atau tidak, maka dianggap dia batal ya. Yang kelima, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa karena ada uzur. Contohnya apa? Musafir. Safar tadi kita sudah bahas, dia boleh tidak berpuasa. Apakah dia boleh berhubungan suami istri? Nggak boleh.
Oh, dia kan nggak puasa, Pak. Safar tadi dia. Dia safar, nggak berpuasa kan? Nah, safar. Dia boleh nggak berhubungan sama istri? Boleh jawabnya. Wong dia nggak berpuasa karena uzur. Boleh. Harus dengan pasangannya tentunya. Jadi orang yang uzur karena safar, kan safar dia boleh nggak puasa kan? Karena uzur kan? Maka dia saat sedang safar mungkin bersama istrinya di luar kota, ya boleh berhubungan keduanya. Kenapa? Dia nggak puasa kok. Diniati gimana? Oh, ya keliru. Niatnya bukan karena itu niatnya bukan niat safar, niatnya pengen hubungan nanti di sono. Ya salah. Itu berarti baru tidak niat itu berarti. Nah, nanti kita bahas soal niat. Nanti kita bahas soal niat ya. Nanti bahas niat. Berarti niatnya wis niat pengen batal poso ya. Cuma modusnya jalan-jalan, modusnya safar. Berarti bukan safarnya dulu baru kemudian ada implikasi dari safar, bukan, tapi tujuannya dulu dicapai baru kemudian cari jalan, gitu kan? Ya. Nanti kita bahas nanti. Nah, kalau konsekuensinya apa? Maka dia wajib taubatan nasuha dan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kadung melanggar seperti itu tanpa ada uzur, tanpa ada nafsu. Makanya ada orang yang mengatakan gini, Arab nikah, mari posoan nih. Mungkin pas poso kok wah voltasenya lah 440 soalnya. Sulit ngegain nanti. Sedikit senggol nyetrum langsung. Mari sawalai. Aman kok. Ada yang bilang gitu. Nah, maka satu dia harus taubatan, segera istighfar. Yang kedua, kalau sudah terjadi, ya, ini kasus misal terjadi ya, hubungan suami istri di siang hari. Astagfirullah, tobat sama Allah. Setelah itu apa? Dek, makan-makan dek sekalian, mau muka poso ya. Tidak boleh. Untuk menghormati bulan puasa, dia harus tetap imsak. Nahan diri, tidak makan, tidak minum sampai nanti terbit tenggelamnya matahari. Sebagai bentuk penghormatan kepada kaum muslimin yang lain. Jadi jangan mentang-mentang aku batal poso nih karena aku hubungan. Wes sekalian aja makan minum, tidak boleh. Sama seperti orang kalau makan minum kemudian dia batal, jangan dilanjutin gitu loh. Tahan sampai nanti maghrib datang, lanjutkan dia makan, qodok di hari yang lain sebagai bentuk penghormatan. Gitu ya. Kafarahnya apa? Maka kafarahnya adalah dia membebaskan budak. Ini yang pertama. Ini bukan pilihan ya. Kafarah orang yang berhubungan suami istri itu bukan pilihan, milih A, B atau C, bukan. Tapi urut sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Satu, dia bebaskan budak. Budak ada di masa kita? Tidak ada. Maka ganti yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh Ustaz, poso Ramadan naik gak kuat nafsu nih, tambah poso 2 bulan berturut-turut. Kecuali ada uzur syar'i atau alasan syar'i, maka boleh berhenti. Tapi kalau dia batal bukan karena uzur, maka dia harus mengulang kembali hitungan dari awal lagi. Berat tidak? Berat. Wis saulan, alhamdulillah kurang saulan maneh. Murah-murah gak kuat. Mokel di tengah hari, ulang lagi nomor 1 lagi, hitungan 1 lagi. Ya, nah, abot kan? Berat, makanya tadi dikatakan kafarah untuk orang yang berhubungan suami istri itu berat jamaah sekalian. Ya? Wis arep 2 bulan mokel maneh gak kuat. Ulang maneh nomor 1 maneh. Kapan marine? Kalau tidak kuat maka memberi makan. Pilihan yang ketiga 60 fakir miskin. Itu pilihan terakhir. Ya, bukan pilihan, alternatif yang berikutnya. Jadi setelah bebaskan budak dia tidak mampu karena memang tidak ada di masa kita. 2 bulan berturut-turut juga nggak mampu juga. Ramadan naik 30 dino mokelan tengah-tengah ya. Iki 2 bulan lagi. Wah, selamat gak kuat. Beri makan fakir miskin. Tapi jangan langsung 60 fakir miskin target saya. Bukan. Nggak boleh, karena nggak boleh. Ini bukan pilihan masalahnya, ini urutan. Nggak mampu ikutnya. Sahabat kan ketika yang udur sama Nabi kan mengatakan, ya Rasulullah saya begini-begini sama istri saya. Betul. Bebaskan budak. Nggak punya budak ya Rasulullah. Kalau gitu engkau puasa. Nabi, wong saya puasa Ramadan, saya nyenggol istri setrum 440. Kalau gitu engkau kasih makan 60 fakir miskin. Nabi, di kampung saya paling miskin. Gimana saya ngasih makan? Nabi tersenyum. Sahabat, tolong ambilkan segantang
kurma, sekarung kurma. Kemudian orang ini malah disodakoi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulanglah, tahanlah, besok engkau qadha. Selesai. Gimana bang, nggak mampu ya? Fakir miskin lagi, mau makan 60 fakir miskin lagi. Apa dia sendiri orang fakir? Malah diberi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini kemudian jadi kafaroh ya. Jadi berat jamaah sekalian ya. Yang ketujuh, faedahnya, wanita konsekuensinya kalau dia rela, ridho, maka dia pun juga berpuasa. Jadi bukan suaminya tok loh ya. Ojo nyalahkan suaminya tok. Ternyata istrinya ridho, ya berpuasa dua-duanya, kecuali istrinya dipaksa. Nah, saya pernah mendengar kasus yang pertama ini, yang tadi saya ceritakan di awal, itu dipaksa sama suaminya. Ada kasus seperti itu ya. Sehingga kemudian mau gimana lagi ya, sudah nuruti. Suaminya yang voltasenya tinggi sekali ya. Puasa tidak bisa menahan dirinya untuk menahan seperti itu. Maka yang seperti ini wanita tidak terkena jika dia terpaksa ya, atau diperkosa misalnya. Dalam kasus perkosaan, maka siapa yang berdosa yang harus membayar kafaroh? Ya lakinya saja, yang perempuannya tidak ya. Bagaimana kalau dia lupa? Lali nek poso saya ini. Maka puasanya tetap sah sebagaimana orang yang lupa makan. Tahan diri, lanjut sampai maghrib. Insya Allah sah. Kalau benar-benar lupa loh ya, ya lupa. Kita lagi Saban apa Ramadan ya? Tanggalnya diwale-wale. Ramadan berselisih sama istrinya. Ramadan ini ya enggak Saban nih, wah kayak asli ngelali nih ceritanya ini. Lalu bagaimana kalau misal kasus berulang-ulang dalam satu hari? Ya, timbanya berkali-kali masuk. Kasusnya dihitung kafarohnya itu perlipat gandaan dari apa yang dia lakukan atau cuma sekali? Maka kata para alim ulama dihitung sekali. Ini sehari-sehari gitu loh. Kalau dia besok timbanya masuk lagi di hari berikutnya, baru dihitung 2 kali. Jadi memberi makannya 120 orang, puasanya 4 bulan. Aduh, kita tambah berat jamaah sing. Iki gak niat poso nih ceritanya ini, asli gak niat poso ini. Ya. Jadi dikalikan ya. Nah, ini sebagai faedah ya. Faedah yang kita rangkumkan dari beberapa kitab para ulama terkait dengan permasalahan seperti ini. Karena boleh jadi orang tidak berpuasa itu karena sebab seperti itu. Nah, saya kembali ke niat tadi. Bagaimana kalau ada orang niatnya niat mokel? Ya tadi itu. Niat gak poso, modusnya safar. Ada nggak orang misalnya dalam perjalanan dia capek, panas gitu ya, terus dia lelah. Mokel lah. Engko nek ketemu wong dodol es degan, engko tak mandek ngombe. Niat ini, azamnya kuat sekali ini. Kemudian ternyata nggak nemui orang jualan es degan sama sekali. Berarti nggak usah niat sih. Tunggu es degan baru niat. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian, maka kata para alim ulama terkait dengan orang yang berpuasa dengan niat, maka ada 2 hal yang harus dicermati. Satu, orang itu nggak puasa niatnya karena azamnya kuat. Yang kedua, niatnya itu masih ragu-ragu. Aku puasa apa enggak, kuat apa enggak ya? Nah gitu loh. Nah, kalau azamnya sudah kuat, nanti saya kalau ketemu orang jualan es, saya tak mandek, tak mokel. Hatta dia nggak nemukan penjual es satu pun sampai nanti maghrib, maka puasanya hari itu batal. Kenapa? Wis niat. Ternyata nggak kesampaian. Gitu loh ya. Wis niat kuat, saya tak mokel lah. Loh, kalau dodolan ya ternyata. Tutup kabeh sampai duk-duk maghrib selesai. Waduh. Nah seperti ini dia batal puasanya, dia harus mengkodok di hari yang lain. Alasannya apa? Azabnya kuat. Cuma nggak kesampaian, nggak nemu wong dodol. Salah dewe. Tapi kalau aku puasa enggak ya, enggak kuat apa enggak? Ini ragu-ragu. Puasa apa enggak? Kan ada orang-orang kayak gitu ada. Ada timbul keraguan, saya kuat apa enggak ya? Puasa. Kalau saya bilang teruskan puasa. Jangan ada keraguan untuk saya mokel gitu loh. Karena niat awalnya masih pengen mokel. Pernah dengar hadis tentang 2 orang saling bertemu, pegang dua-duanya pedang, yang membunuh, yang terbunuh finnar, pernah dengar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh, yang terbunuh masuk neraka. Abu Bakar yang mendengar hadis ini heran, ya Rasulullah,
Yang membunuh masuk neraka wajar. Nah, yang terbunuh kenapa masuk neraka? Karena Nabi SAW mengatakan harison, dia berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya, cuma dia keduluan. Kedisian. Saya membunuh si A ternyata membunuh saya, maka saya masuk neraka. Kenapa? Seandainya saya nggak keduluan si A yang terbunuh dalam tangan saya. Paham maksudnya? Kalau saya itu nemui orang jual es degan tadi, ya saya batal, saya minum pasti. Kalau orang dodol ya ternyata. Tetap niat kuatnya tadi menjadi penyebab batalnya puasa. Jadi batal niat sih. Wah itu niat juga, niat gak poso nih itu. Karena gak niat sih, itu niat gak poso itu kayak. Hati-hati, soal niat puasa hati-hati sama sekalian. Ya betul, hati-hati betul. Ya, karena walaupun tidak tercapai apa yang kita maui, kalau sudah azamnya kuat, dihitung dia melakukan dosa sempurna. Saya mau mencuri, qadarullah nggak ketahuan satpam, wis siap tangga, siap nyongkel, siap obeng, segala macam peralatan aksesoris untuk mencuri wis siap semua. Ketahuan ternyata nggak jadi, tetap dihitung dia pencuri. Rugi kan? Rugi. Nah, walaupun dapat pun juga rugi juga gitu maksudnya. Ada orang niat mau berbuat dosa ya dengan nonton situs-situs porno misalnya, cari wifi yang paling kenceng, wis mojok pisan, dibuka ngadat kabeh gak iso. Waduh, papering muter-muter terus saya. Paling durung bayar tagihan nih uang paling wifi nih. Itu dia dianggap dosa loh. Andai tadi internetnya koneksinya tercapai dia. Nah, seperti ini apa? Karena azam. Termasuk tadi niatnya hati-hati. Ya. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, maka tidak dihitungi sebagai niat yang membatalkan puasa. Ya. Banyak jamaah sekalian contoh bagaimana orang itu karena keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan tidak akan bisa membatalkan yang kepastian. Ada kaidah kan yang disebutkan al-yakinu la yazulu bisaq. Keyakinan nggak bisa dibatalkan sama keraguan. Keyakinan kita apa? Saya puasa, saya maghrib. Yakin sudah, mau sahur kok. Ada keraguan di tengah jalan. Puasa kuat apa enggak ya? Kerjaan apa teh? Keliling nyeles, muter-muter Surabaya, panas. Wah itu kan ragu. Tapi engko nek ketemu aku, itu niat itu berarti itu. Ya, mampir ning gone resto Padang tak makan saya. Iki niat berarti saya makan siang ini. Ternyata ruko Padangnya tutup babe. Dia tetap dihitung batal, dia harus mengkodok di hari yang lain. Ya. Bagaimana kalau terlewat pada tahun berikutnya? Ya, dia hutang sampai datang Ramadan berikutnya nggak nyaur-nyaur. Datang Ramadan, iya kemarin ada yang tanya ke saya itu ketika satu kajian yang gitu, Ustaz, saya lupa kalau dulu tuh puasa itu nggak puasa saya. Ternyata sampai Ramadan datang saya baru ingat, iya saya pernah safar dulu, saya mokel terus saya nggak bayar. Apa yang dilakukan? Maka kalau seperti ini dia wajib mengqadha walaupun sudah lewat tahun yang berikutnya plus tambah fidyah sebagai bentuk hukuman dia karena telah melalaikan kewajiban sehingga lewat dari tempo yang sudah ditetapkan oleh Allah. Syekh bin Baz mengatakan dalam fatwa beliau, maka orang seperti ini karena dia lalai, maka hukuman tambahnya dia bayar fidyah 1 hari yang dia tinggalkan. Ada kasus seperti itu dan banyak itu. Lali ternyata ketika mau puasa sibuk loh teko Ramadan. Tahun berikutnya ketemu Ramadan berikutnya lagi. Habis sudah. Makanya seperti ini bayar fidyah. Wajib puasa tetap wajib walaupun lewat waktu yang lalu. Kenapa? Dia belum bayar pada waktu itu. Ya. Itu ya terkait dengan puasa yang mungkin kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, atau mungkin kerabat kita atau saudara kita mungkin mengalami yang seperti ini. Maka ini mungkin menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan dosa besar, yaitu meninggalkan puasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi bagi keluarga kita. Semoga kita bisa Allah pertemukan dengan Ramadan. Semoga Allah bisa berikan kita nikmat bisa beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Saya bawakan sebuah doa yang dibawakan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan maka mereka berdoa. Apa doa para sahabat?
orang-orang soleh terdahulu, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan aku bertemu dengan Ramadan. Wa sallim Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku nanti kalau bertemu dengan Ramadan menjadi amal yang engkau terima. Ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan, bayangkan berdoa supaya dipertemukan Ramadan. Lewat Syawal mereka berdoa 6 bulan ke depan supaya apa? Dipertemukan dengan Ramadan dengan doa ini tadi. Jadi 1 tahun penuh orang-orang soleh terdahulu itu terkait hatinya dengan Ramadan. Bayangkan sementara sebagian kita baru ngeh Ramadan ketika sudah diumumkan sidang isbat. Itu loh, poso dah. Kok sih wingi ae. Waduh kayane yo. Kayak fungsi ngarep-ngarep padahal waktu Ramadan gak tahu tarawih ya. Sawangannya kok wong sing ngenteni gitu ya. Kaget itu padahal siksaan bagi dirinya itu. Allahu a'lam bishawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya, apa perbedaan rahmat, hidayah, taufik dan karunia? Ya, ini sering kita dengar ya kalimat seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Secara detailnya saya belum bisa jawab di kesempatan kita kali ini. Jika kita berpuasa kemudian kita merasa lapar, apakah batal puasanya? Nah, orang puasa itu ya lapar jemaah sekalian. Tapi tadi kembalinya, azamnya kuat untuk mokel apa enggak? Apa dia ragu-ragu? Karena kadang-kadang ada keraguan gitu loh. Aku kuat apa enggak ya? Engko nek saya tandang gawe, engko ndang kehausan terus kemudian ini keraguan-raguan namanya. Abaikan, ini was-was syaitan. Jangan diikuti. Tapi kalau dia sudah berazam, aku nak mokel engko jam 09.00. Lah, ini berarti dia sudah berazam. Ya. Ya ini masuk pada bab yang kita bahas ini. Kalau hanya merasa lapar, was-was, abaikan saja. Maka mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban kita saat ini untuk berlatih di bulan Ramadan agar terbiasa. Sebagaimana sholat ada qobliyah, ada ba'diyah, maka puasa Ramadan pun juga ada qobliyah, ada ba'diyah, sama. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Usama bin Zaid ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta kok banyak berpuasa di bulan Ramadan, bulan Sya'ban? Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal soleh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku suka ketika amalku diangkat, predikatku sedang berpuasa. Dan Nabi tidak berpuasa banyak di bulan selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Tapi jangan 1 bulan penuh ya, nggak boleh. Karena tidak ada puasa Nabi itu 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Karena nanti kalau puasa banyak di bulan Sya'ban nanti kena hari syak. Hari ragu-ragu antara akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Karena orang ada saking hati-hatinya sampai di tanggal 30 Sya'ban dia puasa atau 29-nya. Ojo-ojo iki poso. Ojo-ojo enggak. Tak poso ya lah. Nek aku poso ternyata Ramadan kan pas, berarti bener aku. Itu pikirannya orang. Itu hari syak namanya. Hari tidak boleh kita puasa. Maka kalau tidak terbiasa di puasa Senin Kemis kita atau Daud kita, maka jangan berpuasa di hari syak. Tapi kalau sudah terbiasa puasa Senin Kemis ya, kemudian puasa Daud, puasa Yaumul Bid, maka lanjutkan. Tidak apa-apa, silakan berpuasa. Tapi kalau nggak puasa, tahu-tahu ujuk-ujuk ya, moro-moro tanggal 17, 18, 19 poso. Plus ditambah siap-siap poso Ramadan, aku tak poso saiki. Tidak boleh itu. Karena hari syak namanya, ya. Jadi kalau rasa lapar, insya Allah bisa kita alihkan, ya, insya Allah. Ini insya Allah bukan pembatal ya. Jika kita berniat melakukan kejahatan, tapi belum dilakukan, apakah sudah dihitung dosa? Maka dilihat niatnya jahatnya apa. Kalau niat jahatnya memang azamnya kuat, piranti wasilah untuk berbuat jahat sudah lengkap, hanya karena satu lain hal terhalang, maka dihitung dosa sempurna melakukan perbuatan jahatnya. Tapi kalau cuma niat saja, maka dihitung dosa niat. Tadi saya contohkan tadi, misal orang jambret gitu ya, sudah siap motornya, helmnya, ya full face, pakai deker, siap-siap nek tiba iku langsung iso tangi, diservis dulu supaya nek kenceng di berpolisi iku iso kenceng. Wis pokoknya niat lah.
niat mau jambret, niat mau nggarong rumah orang nanti kayak naik motor. Qadarullah no operasi polisi gak sida, balik kucing, gak sida jambret kan. Itu anda nggak ada kejadian itu pasti dia jambret orang. Maka yang seperti ini dihitung dia dosa sempurna melakukan kejahatan. Tapi kalau masih angan-angan, maka ini tidak dihitung sebagai dosa sempurna, cuma dosa niat. Tapi kalau cuma angan-angannya kemudian pergi dari dirinya, maka ini dimaafkan oleh Allah. Jadi niat itu ada yang cuma terselubung, aku tak pengen, enggak. Nah itu namanya enggak dimasukkan di hati. Kalau enggak dimasukkan di hati, tidak diucapkan, tidak diperbuat, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi rahmatnya Allah untuk kaum muslimin. Para sahabat dulu bertanya, ya Rasulullah, kami ini punya angan belesitan di hati, percikan, belesitan di hati yang sekilas. Kami berat untuk mengucapkannya. Nabi bertanya, benarkah itu ada dalam hati kalian? Benar ya Rasulullah. Itu tanda iman ada dalam hati kalian. Karena kalau orang beriman, dia berat mengucapkan buruk. Kasarnya mau mesu lah katakannya, ya, mesu. Aduh, dosa. Nah, ini lintasan. Maka yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau dia ucapkan, dia berniat, nah ini niatnya dosa niat. Dilakukan baik dia terjadi atau tidak, dosa sempurna. Maka pentingnya niat dan menata hati itu penting sekali, betul ya Mas. Maka Imam Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin di bab pertama bahas niat tok isinya. Supaya di bab berikutnya ketika beramal niatnya wis bener. Dioncei dulu niatnya, niatmu apa? Betul. Salah niat rugi kita. Betul, capek-capek, keluar biaya, keluar tenaga, waktu kita, ternyata niat kita salah. Ya. Jadi kalau memang niatnya kuat di pertanyaan ketiga ini, maka walaupun tidak kesampaian tetap dihitung dosa. Contoh hadis tadi di Bukhari Muslim tentang orang yang saling bunuh, yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka. Karena yang terbunuh seharusnya dia orang terdolimi kan, seharusnya ya. Tapi karena dia niat mau membunuh karena keduluan, nggak kesampaian kan, maka dia tetap dihitung dosa sempurna membunuh, walaupun dia nggak kesampaian membunuh. Sama kayak pertanyaan yang ketiga ini. Ya, kalau memang azamnya kuat, kenapa? Dibuktikan dari apa? Ya dibuktikan dari berbagai macam wasilah yang dia upayakan gitu loh. Dia membunuh, wasilahnya apa? Bawa senjata, bawa pistol, macam-macam, mengatur siasat dan strategi, nggak kesampaian, tetap dihitung dosa sempurna. Ya, nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Saya tanya dua tadi. Satu terkait niat tadi. Itu tadi mohon dijelaskan bagaimana kalau kita sudah berniat baik, paling tidak beramal ya, tapi tidak kesampaian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya mungkin kita Ramadan itu ada yang kita nggak melaksanakan puasa dan harus menggantinya karena mungkin sudah lama, mungkin 6 bulan atau mungkin menjelang puasa seperti ini, bilangan hari itu kita sudah lupa, itu gimana? Menggenapkan atau gimana? Pokoknya lupa gitu, karena manusiawi lah lupa gitu. Nah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Yang pertama, niat berbuat baik tapi tidak jadi. Saya mau niat ngasih seseorang hadiah, ternyata kasih terus, saya butuh ternyata ini, itu misalnya. Maka kita tetap dihitung nilai pahala sedekah dengan niat tadi. Saya mau niat sholat malam, qadarullah ngantuk berat, tangi-tangi wis sholatu wassalamu, belum mandi kamar blek adzan subuh, niat dihitung sholat malam. Tapi kalau sudah terbiasa, maka dihitung nilainya pahala sempurna melakukan amal. Tapi kalau cuma niat tok dan itu jarang dia lakukan, maka dihitung cuma pahala niat. Ya. Tapi kalau sudah kebiasaan dia sholat malam, qadarullah dia capek, sakit, maka sebagaimana hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika safar, ketika sakit, maka dia diberi pahala sama seperti ketika dia mukim dan ketika dia sedang sehat. Kenapa? Kebiasaan. Dia biasa sedekah. Qadarullah hari itu dia butuh uang itu untuk kebutuhan dirinya. Tetap hari itu dia dihitung nilai sedekah sempurna apa? Kebiasaan. Tapi kalau kadang kalau sedekah luwih akeh gae, ya dihitung niat.
akeh gak qiyamul lail dibanding qiyamul lail, maka dihitung niat cuma qiyamul lail. Niat itu pahala loh jamaah sekalian. Karena dalam Islam itu Allah berikan niat itu 1 pahala. Kalau dia lakukan diberi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Sampai yudha'ifu liman yasha, sampai tidak terhingga. Jadi kadang ada pahala itu bisa dikalkulasi, tapi kadang ada yang enggak. Nah, untuk pahala niat 1 pahala niat. Kalau dosa bagaimana? Apakah berlipat? Enggak. Bentuk rahmatnya Allah untuk kaum muslimin. Kalau dosa enggak dihitung berlipat, dihitung 1. Tapi kalau pahala dihitung berlipat 10 sampai 700. Rahmat ini untuk kaum muslimin betul. Dalam hadis qudsi yang panjang Nabi menceritakan seperti itu. Jadi kalau memang bukan kebiasaan dia, maka diberi pahala niat berbuat kebaikan. Yang kedua, kalau kita lupa, kita sudah puasa dulu zaman dulu nabrak-nabrake wong gitu ya. Zaman-zaman jahiliyah, kadang poso kadang enggak. Kadang pas waktunya kita harus nyaur, kok ya lupa dinone berapa. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, ambil bilangan paling besar. Perkirakan kalau misalnya saya enggak puasa, piro men ya? Sedina orang minggu ya. Bedone sik akene ya, sedina orang minggu. Maka genapkan yang paling panjang. Jangan gak paling aku mesti dinotok paling. Jangan berbaik sangka kita. Kita tahu sendiri kita zaman tabrak-tabrakin mbiyen gitu ya. Ojo berbaik sangka paling aku mesti sidok paling. Jangan, ambil yang paling banyak. Untuk apa? Andai kita ternyata kurang atau bilangannya kurang dari itu, mudah-mudahan ini sebagai kafarah bagi kita. Tapi kalau memang benar pas seperti itu, alhamdulillah itu yang kita pas. Benar-benar blank sudah. Karena masalahnya gak poso itu gak pernah ditanggali soalnya. Tapi ini pas wae tanggalan, gajian ditanggali. Oh ya, mari ini gajian. Nek wae poso enggak ditanggali jam sekalian. Sehingga kalau ditanya sama istri kita kadang, "Dek, wingi enggak poso berapa lali aku, Mas? Mbuli 5 dino, 7 dino lho." Itu enggak boleh. Seharusnya dia ingat jam sekalian. Tapi kalau memang kejadiannya karena insan, karena manusia itu sifatnya lupa, ya sudah kembalikan pada hitungan paling banyak. Ya, hitung paling banyak lah, kadang 5 hari atau seminggu. Ya, ambil seminggu saja. Ya. Beda dengan hitungan tawaf. Kalau tawaf kan kadang ada orang lupa. Piro iki mau ya? Karena saya asiknya zikir barangkali, karena terpesona dengan sekian banyak jamaah atau terpesona dengan Ka'bah, piro hitungane. Maka jangan diambil yang paling banyak, ambil paling sedikit. Ya, lanjutkan sisanya. Misal muter, iki 3 ta 5 iki. Telu ae, ambil 3 yang paling pendek. Ya, jadi beda dengan kasus tadi itu. Jadi kalau tawaf itu dikatakan para alim ulama, ambil yang paling sedikit, kemudian lanjutkan sisanya. Ya. Bagaimana kalau masih 3 kemudian adzan berkumandang? Ya, kadang kan orang tawaf kan ketika tawaf dan sa'i kan nggak terikat sama jamnya sholat. Kadang dia mau ya silakan gitu. Adzan berkumandang, wow, apa yang dilakukan? Dia berhenti di tempatnya, nunggu sholat. Selesai sholat, lanjutkan putaran berikutnya. Tidak dimulai lagi dari awal. Ya, kalau antum pernah merasakan seperti itu atau akan merasakan seperti itu kondisinya. Ya, apalagi sekarang Saudi sudah membuka pintu lebar-lebar bagi orang yang datang ke tanah suci dengan tanpa PCR, tanpa karantina. Dan alhamdulillah, soft sudah rapat kembali dan alhamdulillah. Masker di publik sudah dibuka. Nggak pakai masker di publik ini. Sudah alhamdulillah, sudah normal. Alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah lewat pemerintah kita Ramadan, taraweh, sholat id bisa rapat kembali, normal kembali, walaupun tetap harus jaga diri masing-masing. Ini nikmat ya Mas ya. Setelah 2 tahun kita ditempa berbagai musibah, ini nikmat dari Allah ya. Kita sudah mengangan-angankan seperti ini, maka syukurilah ya. Sudah nggak usah banyak menghujat, nggak usah banyak berspekulasi. Wis impas dodolane. Saiki di normal maneh, jangan gitulah ya. Nggak usah berburuk sangka. Kita nikmati saja ya. Kita nikmati saja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dari ibu-ibu? Nggak ada lagi? Sudah ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan, dan semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kesehatan, berikan afiah, serta kemudahan untuk beramal soleh. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bisa.